Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riflana Kasamu dengan NIM 15142351 kelas 1G. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SPD MPD. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok 5, yaitu pengaturan ruang kelas. A. Pengertian pengaturan ruang kelas. Dalam pembelajaran, pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winata Putra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjuk untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Ahmad Sudrajat menyatakan bahwa pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar, pembinaan raport, penghentian perilaku peserta yang menyeleweng, perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan nama kelompok yang produktif. Di dalamnya mencakup pengaturan orang-orang, peserta didik, dan fasilitas, sedangkan menurut Winjer menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan akademis dan sosial. Dalam manajemen kelas, efektif lingkungan fisik merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus dapat didesain secara baik dan lebih dari sekedar penataan barang-barang di kelas. Menurut Everton Tonetal tahun 2003 dalam Santor tahun 2008 terdapat 4 prinsip yang dapat dipakai dalam menata kelas, yaitu A. Daerah ini antara lain area belajar kelompok, bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Area-area harus dapat dipisahkan sejauh mungkin dan dipastikan mudah diakses karena gangguan dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati. Oleh karena itu, lebih pentingnya semua yang ada di kelas harus mampu pintar dalam mengambil posisi yang sekiranya dapat menambah semangat belajar siswa. Sebagai manajer kelas, guru penting untuk memonitor anak secara cermat. Pastikan ada jarak pandangan yang jelas dari meja guru, lokasi interseksional meja anak, dan semua anak. Bagaimanapun juga, guru harus pintar dalam mengatur jalannya transformasi ilmu yang akan diberikan pada anak didiknya secara keseluruhan. B. Memampukan diri guru membuat suasana baru. Hal ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian, serta mengurangi kelambatan dan gangguan aktivitas, dan tinggal menghitung waktu dan tempat yang sudah ada pada aturan mainnya. Dalam artian, guru merupakan fasilitator dalam kesehariannya. Tujuannya hanya tidak lain untuk menjaga stabilitas siswa dalam menangkap suatu materi. C. Tentukan di mana Anda dan siswa Anda akan berada saat presentasi kelas diadakan. Pada aktivitas ini, anak tidak boleh memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Siswa tetap harus melaksanakan dengan apa yang menjadi keinginan seorang guru, yaitu dengan cara mendengarkan dalam keadaan baik. B. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Secara kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengelolaan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh anak
secara individual. Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Menurut Saroni tahun 2000, dalam Kusmoro tahun 2008, lingkungan pembelajaran terdiri atas dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang ada di sekitar siswa belajar berupa sarana fisik baik yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini dalam ruang kelas belajar di sekolah, lingkungan fisik dapat berupa sarana dan prasarana kelas, pencahayaan, pengudaraan, pewarna alat, media belajar, pajangan, serta penataannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya interaksi yang proporsional antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung jawab bagi setiap anak terhadap terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan dan suasana lingkungan sosial kelas yang menjadikan proses pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara anak dan guru, maka akan tercipta situasi pembelajaran yang kondusif dan bersinergi bagi semua anak. C. Pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas sangatlah penting karena dengan adanya penataan atau pengaturan ruang kelas, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa asumsi dasar dalam pengaturan ruang kelas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu pertama dan terpenting dari manajemen ruang kelas adalah tentang menciptakan lingkungan ruang kelas yang di dalamnya semua siswa merasa aman dan nyaman dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting. Ketika guru dan siswa menciptakan tipe-tipe setting ruang kelas, siswa cenderung membuat pilihan yang baik dan belajar mereka ditingkatkan. Kedua, pengaturan kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang efektif. Siswa akan cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan belajar mereka akan meningkat ketika mereka terlibat secara sukses dan aktif dalam perencanaan yang penuh arti dan yang relevan dengan pengetahuan dan keahlian. Ketiga, pengaturan kelas harus meningkatkan rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab, dan perasaan keyakinan personal siswa yang berkaitan dengan belajar mereka. Keempat, pengaturan ruang kelas meliputi metode untuk membantu siswa mengembangkan keahlian perilaku baru yang dapat membantunya dalam bekerja sama dan berhasil bersama orang lain. Kelima, pengaturan ruang kelas yang efektif memerlukan guru yang menjaga nilai-nilai dan keyakinan tentang pentingnya bekerja sama dengan siswa. Baik, jadi itu tadi penjelasan terkait pengaturan ruang kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.